Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang Sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. nama saya Dewi Handayani dengan NIM 12110061 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasi dengan NIM 12110052 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nelly dengan NIM 12110050. Selamat menyaksikan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan dalam Islam. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas sekali bahwa peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama. Menurut Malik Fajar yang dikutip oleh Yunus Hashim Syam, pendidikan adalah masalah yang tidak dapat pernah tuntas untuk dibicarakan. Karena itu, menyangkut persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitrinya. Pendidikan di Indonesia selama ini berjalan secara dualisme pendidikan, yaitu secara umum dan beragama. Sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam yang diwakili oleh pesantren tidak memperhatikan pengetahuan umum sampai Indonesia merdeka. Meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis, pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah panjangnya dimulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek berupa persoalan dikotomi pendidikan, persoalan kurikulum, persoalan tujuan, persoalan sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan agama Islam. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Seperti telah kita ketahui bahwa agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim. Sambil berdagang, mereka menyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya, yaitu mereka yang membeli barang-barang dagangannya. Didikan dan ajaran agama Islam mereka berikan dan perbuatan dari suri tauladan mereka sendiri. Pendidikan pengajaran agama Islam secara informal ini ternyata membawa hasil yang sangat baik sekali, bahkan menakjubkan, karena dengan berangsur-angsurnya tersiarlah agama Islam di seluruh kepulauan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sistem pendidikan Islam informal ini terutama berjalan dalam lingkungan keluarga, sudah diakui kemampuannya dalam menanamkan sendi-sendi agama dalam jiwa anak-anak. Usaha-usaha pendidikan agama di masyarakat yang kelak dikenal dengan pendidikan non-formal ternyata mampu menyediakan kondisi yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang baik dan sempurna. Pada pusat-pusat pendidikan seperti di surau, langgar, masjid, atau bahkan di rumah sang guru, tempat-tempat pendidikan seperti inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang terbentuk seperti madrasah atau sekolah yang berdasar keagamaan.
Sistem pendidikan Islam mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Kejayaan Islam yang mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia kini mulai bangkit kembali. Dengan itu, pemerintahan jajahan mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur, yang menarik kaum muslimin untuk memasukinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam di surau, masjid, atau tempat lain semacamnya dipandang sudah tidak memadai dan perlu disempurnakan. Demikianlah sistem klasikal, mulai diterapkan bangku, meja, papan tulis mulai digunakan dalam melakukan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Demikian juga sistem pendidikan formal sekolah atau madrasah mulai tersebar di mana-mana, bahkan di kalangan pondok pesantren sudah diterapkan pula sistem sekolah atau madrasah. Pemerintah Indonesia pun sangat memperhatikan tumbuhnya pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam di bidang studi yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, dan pada waktu itu, semua lembaga pendidikan agama baik formal, informal, dan non-formal berjalan dan berkembang terus, dan khusus mengenai pendidikan agama di sekolah. MPR telah menetapkan bahwa pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari dasar sampai perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Adapun tujuan kurikulum pendidikan agama Islam yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan pada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan ini, bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan belajar. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Adapun materi kurikulum pendidikan agama Islam. Selama ini kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, akhlak. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.